Pengkhianat sudah disumpah setia tapi tidak patuh bahkan membelot. Apalagi namanya kalau bukan pengkhianat. Dan Pak Jokowi pernah berhadapan dengan para pengkhianat ini. Ganjar Pranowo saat jadi gubernur Jawa Tengah dan Iwayan Koster waktu jadi gubernur Bali waktu itu pernah berkhianat kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi susun agenda agar Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Tapi dua orang ini justru membelot dari perintah presiden dan lebih patuh kepada ketua umum partai mereka. Mereka berdua menolak digelar Piala Dunia U20 tersebut di Jateng dan juga Bali. Gagallah rencana presiden untuk bikin harum nama Indonesia di dunia sepak bola. Pak Prabowo tahu benar bahwa pembangkangan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Di pidatonya terbaru Pak Prabowo menyinggung kepala daerah yang tidak patuh kepada presiden dengan sebutan raja-raja kecil yang bandel. Mesti dikasih pelajaran orang-orang seperti ini, Pak. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh
ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya. Pak Prabowo sadar benar bagaimana kepala daerah itu punya kekuasaan di daerah mereka masing-masing. Apalagi mereka didukung oleh partai-partai. Kadangkala bukan partai dari pemenang, bukan dari Gerindra ya kan, tapi dari partai-partai yang lain juga kepala daerah ini jadi. Maka bisa jadi terulang kembali cerita Pak Jokowi yang dikhianati oleh kepala daerah, oleh bawahan Pak Jokowi sendiri. Iya, seharusnya gubernur, bupati, wali kota itu adalah kepanjang tanganan pemerintah pusat. Tidak boleh pemerintah daerah ini justru menjegal perintah-perintah dan juga program-program pemerintah pusat. Tidak boleh. Mereka adalah kepanjang tanganan presiden. Tapi faktanya banyak sekali kepala daerah dari partai-partai tertentu yang lebih nurut kepada fatwa, kepada perintah, kepada ultimatum dari ketua umum mereka, bukan ke presiden. Ini yang miris. Raja-raja kecil ini mesti ditertibkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo singgung raja kecil saat bicara soal pemangkasan anggaran. Ternyata ini nih sosok yang dimaksud. Jadi Presiden Prabowo kan belakangan ini lagi gencar ngomongin soal efisiensi anggaran di mana-mana. Termasuk pas ngasih sambutan di acara Muslimat NU di Surabaya, Pak Prabowo juga ngomong soal pemangkasan anggaran ini. Tapi dalam kesempatan itu, Pak Presiden nyinggung soal raja kecil yang mau melawannya dan merasa kebal hukum. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Nah, yang jadi pertanyaan ialah siapakah raja kecil yang dimaksud Pak Prabowo? Kalau ekonom Bima Yudhistira sih menduga bahwa raja kecil yang dimaksud ialah kepala daerah atau menteri yang merasa bahwa pemangkasan anggaran itu dilakukan secara berlebihan. Menurut Bima, pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau rapat di hotel mungkin masih bisa dibenarkan, tapi beberapa hal esensial menyangkut pelayanan publik yang dipangkas anggarannya membuat para kepala daerah atau menteri memang wajar jika memprotesnya. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Kalau tanggapan saya ketika program ini sudah diputuskan oleh presiden, ya bawahan harus tetap nurut gitu ya. Tidak ada istilahnya protes. Mungkin ini menjadi satu hal yang perlu dibahas juga oleh pemerintah pusat. Bagaimana apa yang dirasakan oleh daerah itu bisa dikomunikasikan perasaannya. Jangan sampai juga daerah diem-diem ketika memang mepet banget di anggarannya, misal ya kan. Tapi ini paling tidak adalah bentuk dari perintah dan juga instruksi dari pusat. Maka ketika ada yang membelot dan juga membangkang, wajib ditandain Pak Prabowo. Kabarnya ada yang ngelawan Pak Prabowo buat ngirit duit negara. Emangnya siapa ya yang ngerasa jadi raja kecil di birokrasi? Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup.
Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Jadi Pak Presiden ini baru aja ngegas soal efisiensi anggaran. Intinya dia itu nggak mau duit negara dipakai buat hal-hal yang nggak penting, apalagi mubazir. Dia juga sampai sebut-sebut soal forum group discussion. Makanya beliau ini langsung potong anggaran buat perjalanan dinas ke luar negeri dan acara seremonial yang nggak ada gunanya katanya. Tujuannya jelas, biar uangnya itu dialihkan buat anak-anak Indonesia bisa makan, sekolah-sekolah diperbaiki, dan fasilitas lainnya. Faktanya ya memang di Indonesia ini ada 330.000 sekolah yang harus diperbaiki teman-teman. Tapi dana yang ada sekarang cuma cukup buat nanganin 20.000 sekolah aja. Kalau nggak ada penghematan ya bisa bertahun-tahun baru selesai. Tapi ternyata ada orang-orang di birokrasi nih yang nolak kebijakan ini. Mereka itu ngerasa katanya udah kebal hukum. Jadi raja kecil dan nggak mau dipotong anggarannya. Yang jelas ya langkah ini didukung banyak pihak pastinya. Termasuk pengamat politik. Karena duit negara itu harusnya buat rakyat kan, bukan buat jalan-jalan para pejabat, apalagi korupsi para oknum. Menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik, kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya. Kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian Pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah ini yang begini-begini, saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendiri. Jadi kalau misalkan sudah menjadi pejabat negara, tunduknya ke presiden, bukan ke ketum. Karena ketika menjadi pejabat negara itu melayani rakyat, bukan melayani ketua umum. Benar gak? Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.